Halo. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya akan invite dulu untuk narasumber kita malam hari ini ya. Halo, selamat Halo, selamat malam. malam Dokter Sandra. Malam, Keisha. Malam, Dr. Oke. Ida. Hai, assalamualaikum. Selamat Malam. malam. Selamat Terima malam Dokter kasih Ida. sudah diundang. Salam kenal. Salam Malam, kenal. dokter. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini. Nah, malam hari ini pembahasan kita adalah bagaimana jika baru terdiagnosis autoimun gitu ya, harus bagaimana, karena mungkin banyak sekali teman-teman yang baru terdiagnosis dan mungkin masih ada di fase yang mungkin bingung atau denial. Nah, kita akan membahas malam hari ini bersama narasumber kita. Kita di sini bersama dengan Dr. Sandra Cynthia Langau dari Rumah Sakit Siloam Hospital Karawaci, dan juga ada Dr. Ida Darmawan. Nah, mungkin kalau Dokter Sandra kita sudah sering. Nah, silahkan Dokter Ida boleh sapa teman-teman dulu ya, kenalan juga. Sekalian teman-teman tolong bisa info apakah suara kami, suara Dokter Ida, saya, dan nanti Dokter Sandra bisa terdengar jelas. Silahkan Dok. Terima kasih. Hai, saya Ida. Saya psikiater dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi sehari-hari aktivitas saya adalah psikiater di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Gunung Kidul. Senang sekali saya bisa diundang oleh dan berpartner dengan teman baru saya, Dokter Sandra. Mudah-mudahan saya bisa berbagi dan membuat lebih bermanfaat buat sesama. Oke, terima kasih banyak Dokter Ida buat perkenalannya. Nah, Dokter Sandra boleh silakan sapa teman-teman sambil tes. Mungkin teman-teman bisa komen apakah suara Dokter Sandra juga sudah terdengar cukup jelas sebelum kita memulai perbincangan malam ini. Halo, Dr. Ida, Mbak Keisha, teman-teman semua. Apakah suaranya sudah cukup jelas? Bisa jelas. Oke. Oke, baik. Nah, kita langsung saja nih Dok, karena pembahasan ini tentu juga sangat menarik. Nah, teman-teman, jika nanti ada pertanyaan untuk Dokter Sandra atau Dokter Ida yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini, silahkan jika teman-teman ada menyaksikan live ini di handphone ya, silahkan teman-teman lihat di kanan bawah, itu ada bagian tanda tanya yang ada bulat. Nah, teman-teman boleh sampaikan pertanyaan di situ. Nanti kita akan bahas di belakang satu persatu sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, oke, kita langsung saja ke perbincangan malam hari ini. Saya mau ke Dokter Sandra dulu nih, Dok. Kan orang itu biasanya, ini dokter kan banyak menghadapi pasien-pasien autoimun ya. Kalau yang pertama kali setelah melakukan pemeriksaan berbagai hal, kemudian tegak diagnosis nih, oh oke, sakit autoimunnya jenisnya ini misal. Biasanya respon pasien itu seperti apa sih, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Keisha. Respon pasien ini berbeda-beda ya, sangat variatif sekali. Ada yang biasa-biasa saja, jadi seperti tidak terjadi sesuatu, tenang-tenang saja, ini ada juga. Nah, ada yang cemas sedikit, jadi khawatir, mulai bertanya-tanya, tapi masih dalam batas yang sangat wajar ya. Namun, ada juga yang terus langsung panik, kemudian sedih yang berlebihan, malah nanti masuk ke situasi mungkin yang lebih serius lagi ya, menjadi depres, kemudian sangat sedih, menangis, bahkan ada juga yang nanti tidak mempengaruhi perilaku sehari-hari ya, seperti mulai nggak mau makan, berat badan turun, dan sebagainya. Jadi memang respon ini sangat variatif. Dari yang mulai biasa-biasa saja sampai kondisi yang berat. Itu yang real yang terjadi. Oke, baik. Saya ke Dokter Ida nih, Dok. Sebetulnya wajar nggak sih respon ketika seseorang ya mengalami terdiagnosis autoimun atau sakit kronis gitu ya, lalu kemudian berespon dengan sedih, kemudian cemas, kemudian takut, itu adalah sesuatu yang wajar atau tidak nih, Dok? Ya,
Saya membagi respon itu secara umum ada dua ya. Yang pertama adalah ketika mereka sudah memahami, paham sekali, atau tidak paham sama sekali, atau justru tengah-tengah gitu ya. Jadi ketika dia paham sekali, itu kemudian dia juga menjadi lebih bisa mendapatkan referensi gitu ya tentang apa sih yang terjadi pada dirinya dan bagaimana langkah-langkahnya. Itu relatif dia bisa menerima gitu. Atau yang tidak paham sama sekali itu justru biasa-biasa saja. Nah, masalahnya adalah yang setengah paham ini gitu. Nah, makanya dalam satu komunikasi terapeutik, kita selalu berusaha untuk menvalidasi sebenarnya persepsi pasien itu seperti apa. Karena persepsi itu sangat mempengaruhi respon. Saya lebih banyak memang berkecimpung di HIV, Dokter Sandra ya. Bagaimana ketika kami harus mengkomunikasikan kepada pasien-pasien HIV, mungkin penyakit kronis yang lain gitu. Nah, pada umumnya kalau mereka sudah mengetahui dan mendapatkan referensi yang cukup baik, itu responnya juga akan berbeda gitu. Sehingga kita selalu melihat, memetakan sejauh mana persepsi pasien, tipe kepribadiannya seperti apa, dukungan sosial yang tersedia itu seperti apa. Nah, saat itu sebenarnya sangat mempengaruhi. Kira-kira itu dasar pertimbangannya ketika kita melihat seseorang sebelum menyampaikan dia terdiagnosa penyakit kronis gitu. Oke, baik. Jadi tadi kalau saya bisa ini persepsi itu sangat menentukan respon seseorang. Jadi tergantung ya, Yes. Dok, persepsi dari seseorang itu. Baik. Kalau misalnya saya itu pernah dengar, mungkin nanti dokter bisa menjelaskan apakah betul atau tidak. Kalau orang menerima satu kondisi sakit kronis gitu ya, misalnya tegak diagnosis atas suatu penyakit, itu ternyata ada tahapannya sebelum bisa menerima gitu. Nah, boleh dijelaskan nih, Dok, apa tahapan tersebut? Ya, itu adalah teorinya dari Kubler-Ross yang kita sebut sebagai tahap kedukaan. Setiap orang ketika mendapatkan satu hal yang berbau kedukaan itu secara umum ya, tidak hanya penyakit, mungkin kehilangan atau mengalami suatu peristiwa yang sangat traumatik, itu ada tahapan. Yang pertama adalah tahapan denial, menyangkal. Kemudian dia akan mencari jawaban, bahkan juga tidak percaya. Bahkan mungkin Dokter Sandra juga bisa menjelaskan, mungkin pasien akan mencari second opinion kemana-mana gitu, dan berharap itu keliru gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap anger, dia marah. Marah itu dia mulai menyalahkan dirinya sendiri juga, menyalahkan orang lain, atau bahkan bisa juga menyalahkan Tuhan gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah bargaining. Pada saat itu dia mulai bisa menimbang dan berpikir. Nah, setelah tahap bargaining itu bisa jatuh dalam keadaan depression. Jadi pada saat itu dia merasa lonely. Kenapa harus saya menjadi seperti ini? Dan ada kesedihan, kedukaan yang mendalam untuk kemudian akhirnya dia bisa menerima atau accept gitu. Tapi ada juga orang-orang yang dari bargaining kemudian dia bisa menjadi accept ya. Dia kemudian akhirnya bisa menerima kondisi itu. Saya pikir ini adalah kondisi yang sangat normal gitu ya. Terlepas dari orang itu punya referensi atau tidak, ataupun dia juga memang kemudian dia tidak punya referensi sama sekali atau referensinya setengah-setengah gitu, itu akan ada respon-respon seperti itu. Dan ini adalah respon yang sangat normal. Tapi memang berapa lama dia berada di tahapan itu sangat tergantung seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana pengetahuannya, bagaimana dukungan sosialnya, bagaimana kepribadiannya, seperti itu, Mbak Keisha. Oke. Baik, jadi memang tahapannya orang wajar ya, Dok, kalau misalnya ada denial, Wajar. kemudian di situ Ya, ada anger juga, ada bargaining, kemudian baru bisa accept, ya. Oke, jadi mungkin teman-teman, ya, jadi teman-teman mungkin yang merasa saat ini mengalami di fase-fase ini,
jangan khawatir bahwa itu sesuatu yang wajar. Nah, masalahnya seberapa lama Ya, ada di situ. Nah, kita yang perlu iya. bisa lebih belajar lagi seperti itu ya, Dok. Nah, saya coba beralih ke Dokter Sandra nih, Dok. Kalau dalam kondisi realnya, kan dokter menghadapi banyak pasien autoimun gitu ya, dengan yang mungkin telat diagnosisnya karena mungkin maksudnya starting point berobatnya sudah terlambat atau baru. Nah, apakah mereka juga mengalami fase yang seperti tadi dijelaskan oleh Dokter Ida ini, Dok? Ya, betul. Jadi tadi Dr. Ida sudah menjelaskan dengan bagus sekali ya tentang tahapan-tahapan yang bisa dialami oleh seseorang pada saat menghadapi diagnosis penyakit kronik. Dan itu memang realnya demikian. Jadi misalnya kalau baru terdiagnosis salah satu penyakit ya, misalnya penyakit lupus ya. Nah, apa yang bisa dialami nih? Biasanya juga bisa melalui tahap-tahapan yang sudah dijelaskan Dr. Ida tadi. Yang pertama tentunya menyangkal, tidak mau menerima, itu bisa aja terjadi. Kok saya dikatakan menyandang suatu penyakit yang bersifat kronis, yang tidak bisa sembuh, yang hanya bisa distabilkan. Nah, ada tahapan-tahapan yang belum menerima seperti ini. Dan biasanya betul yang dikatakan Dr. Ida tadi, memang tidak ada salahnya. Misalnya kalau mau minta second opinion untuk lebih meyakinkan akan diagnosis ini. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu benar juga terjadi dalam dunia real ya, yaitu marah. Nah, marah ini bisa marah pada diri sendiri, oh saya mungkin karena pola hidup saya yang salah, atau marah pada orang lain, atau bahkan marah pada dokter yang telah menegakkan diagnosis. Itu bisa aja terjadi ya, demikian. Kemudian ya ada tahap yang tawar-menawar ya, dalam hal ini dia mulai bisa, mulai mengerti bahwa ini penyakitnya. Nah, semoga nanti tidak masuk ke tahap yang depression ya, yang sedih, yang berlebihan, dan nanti bisa mempengaruhi kondisi lain. Nah, akhirnya mudah-mudahan nanti cepat mencapai tahap yang disebut dengan tahap menerima. Nah, memang dalam real penyakit autoimun kita mengharapkan dalam melalui tahapan-tahapan ini tidak terlalu lama. Karena kita kan punya golden period ya, di mana kalau kita melakukan treatment daripada penyakit-penyakit autoimun ini hasilnya akan baik kalau masih dalam jangka waktu tertentu. Nah, kadang-kadang ada orang yang tahap menerimanya ini sangat lama. Nah, ini akan mempengaruhi outcome daripada terapi kita. Nah, memang jangan terlalu lama untuk sampai pada tahap menerima. Ini yang paling baik yang kita ingin capai. Oke, mungkin kita ke Dokter Ida lagi membahas tentang masalah ini waktu soalnya ya, karena kan ini personal. Nah, Dok, kalau misalnya seseorang baru terdiagnosis sakit kronis, kemudian mengalami biasanya kalau saya bahasa awam sederhananya yang paling kelihatan itu kan perasaan sedih dan juga cemas ya. Aduh nanti misal saya dulu, aduh saya belum menikah, nanti kira-kira saya bisa menikah nggak ya gitu. Ada yang mau nerima saya nggak ya gitu. Atau mungkin waktu teman-teman saya yang sudah menikah nanti berpikir nanti saya bisa punya anak nggak, aduh jangan-jangan saya sebentar lagi udah nggak ada gitu kan. Ada banyak sekali kecemasan-kecemasan yang seringkali berlebihan. Nah, Dokter Ida boleh jelaskan apa sih efeknya ketika seorang baru terdiagnosis satu penyakit kronis kemudian mengalami kesedihan atau kecemasan yang berlebihan ini? Efeknya sejauh apa nih, Dok? Ya, mungkin sebelum saya bahas efeknya sejauh apa, saya ingin sedikit memberikan gambaran apa sih yang terjadi di otak kita pada saat seorang itu denial, anger gitu ya. Nah, Ya. Pada dasarnya di otak kita itu ada dua hal ya yang paling mendasar ketika kita mendapatkan stimulus yang mengancam. Yang pertama adalah amigdala ya, mungkin jadi amigdala itu adalah alarm yang ada di otak yang itu fungsinya adalah sebagai merespon bahaya gitu ya. Yang biasanya responnya adalah fight or flight gitu ya. Yang berikutnya adalah bagian otak yang ada di depan, yaitu prefrontal cortex itu yang berfungsi sebagai pertimbangan. Nah, pada saat orang mengalami anger atau denial atau anger, itu sebenarnya yang lebih dominan adalah di bagian amigdalanya. Jadi pada saat itu dia memang tidak dalam keadaan baik untuk bisa diajak berdiskusi, berpikir. Sedih, marah, kecewa gitu. Itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Sehingga kalau misalnya pada saat situasi seperti itu kita mulai membuka wawasan, wacana dia itu biasanya tidak akan bisa diterima dengan baik. Nah,
ketika dia sudah masuk di fase bergaining, itu sebenarnya sudah mulai pelan-pelan bagian otak logika prefrontal cortex itu mulai mengambil alih peran dari amigdala. Nah, jadi ketika ditanya itu wajar, wajar. Masalahnya adalah apakah dia bisa segera melewati fase itu ke tahap bergaining, ataukah dia lama berada di fase anger dan fase denial gitu. Kadang-kadang dia sudah mulai bergaining, nanti bisa muncul lagi anger atau denial lagi ketika ada di suatu situasi yang menstimulus perasaan itu gitu. Nah, jadi kalau marah, cemas itu ya saya pikir adalah reaksi yang wajar gitu. Kita tidak bisa mengatakan ini sebagai sebuah diagnosa. Oh, dia mengalami depresi atau mengalami gangguan cemas menyeluruh kalau memang itu berada pada tahap-tahap anger dan denial gitu. Jadi saya kira wajar. Tinggal bagaimana durasi waktunya, berapa lama dia bisa berada di fase itu dan kembali melewati fase atau kemudian sampai di tahap acceptance. Itu banyak faktor yang mempengaruhi Mbak Keisha. Oke, baik. Lalu kalau kemudian tadi pengaruhnya nih dok, apakah bisa ke sana, maksudnya bisa terjawab atau kita perlu ngerti dulu nih, karena kan tadi bicara tentang ternyata otak punya cara kerja sendiri gitu ya pada saat mengalami sesuatu. Nah, apakah berarti ketika seseorang berada di dalam fase yang berarti kalau saya bisa bilang anger atau denial terus-menerus lama gitu, apakah kemudian ada efeknya untuk kesehatan dari si pasien itu sendiri, dok? Ya, pada saat kita berada di fase anger atau fase denial, itu kan yang teraktivasi kan amigdala ya. Nah, amigdala inilah yang kemudian akan berkoneksi dengan bagian otak yang lain ya. Contohnya di hipotalamus ya. Kemudian juga ada di bagian otak yang namanya saraf simpatis. Kemudian juga akan meningkatkan produksi hormon-hormon stres, hormon-hormon kortisol. Nah, semakin lama kita berada di fase itu, maka akan terjadi aktivasi pada sistem saraf simpatis dan juga ini berdampak kepada meningkatnya hormon yang kita sebut kortisol tadi. Nah, hormon kortisol yang berlebihan ini akan menurunkan imunitas tubuh. Nah, nanti mungkin Dr. Sandra bisa menjelaskan. Kalau kita terlalu lama berada di fase itu, imunitas tubuhnya juga secara teori, stres itu dengan atau tanpa adanya penyakit autoimun, itu saja sudah bisa menurunkan imunitas tubuh. Apalagi kalau itu kondisinya memang sudah ada indikasi autoimun, tentu akan menjadi lebih progresif gitu. Oke, baik. Nah, saya ke Dokter Sandra nih dok. Kalau berkaitan dengan penyakit autoimunnya itu sendiri, ini mungkin juga karena teman-teman mungkin yang bergabung banyak yang baru terdiagnosis. Pertanyaan saya untuk dokter sebagai reumatologi, apakah autoimun itu memang sangat berbahaya dok? Karena kan asumsinya pada waktu saya juga dulu pada saat awal gitu ya, pikiran banyak orang, terutama orang-orang yang awam, apalagi tadi Dokter Ida sudah bilang, apalagi misalnya belum tahu gitu ya, atau tanggung nih pernah dengar autoimun, terus katanya autoimun itu mungkin hidupnya nggak lama, kemudian nggak bisa sembuh, udah dengan semua yang menyeramkan. Nah, sebetulnya seperti apa nih dok? Apakah memang sangat berbahaya dan bahkan maaf dalam tanda kutip, apakah bisa membunuh seorang pasien yang memang kena sakit itu dok? Ya, baik. Jadi yang penting memang, yang paling penting sekali pada saat terdiagnosis adalah kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang autoimun itu atau spesifik ke arah penyakit kita ya, penyakit yang disandang dalam hal ini. Kenapa penting sekali? Karena kalau kita mengerti dan punya pengetahuan yang cukup, kita akan paham sebenarnya penyakit kita ini harus bagaimana. Jadi autoimun itu sangat banyak sekali ya, Kes ya. Jenis-jenis penyakitnya sangat banyak, bahkan ada ratusan penyakit. Bahkan di bidang saya, di bidang reumatologi, penyakit rematik autoimun aja sangat banyak sekali ya. Misalnya ada lupus, RA, ankylosing, dan sebagainya. Nah, apakah ini berbahaya? Nah, ini jawabannya tergantung daripada apakah kita menemukannya dalam kondisi yang awal atau kondisi yang sudah sangat terlambat. Namun, memang teman-teman yang penting mesti diperhatikan adalah teman-teman harus mendengarkan penjelasan dari
dokternya masing-masing. Nah, biasanya kan pada saat diagnosis dokter ini akan menjelaskan ya, ini tahap awal, oh ini kalau di manage dengan baik, ini kita bisa mencegah komplikasi ke arah yang lebih berat. Atau ya memang biasanya dokter akan terus terang kalau memang ini sudah terlambat terdiagnosis dan ini ada komplikasi demikian, itu biasanya sudah dijelaskan sejak awal. Nah, biasanya hanya saja kadang-kadang pada orang-orang tertentu yang terdiagnosis awal yang sakitnya masih ringan, oleh karena pemahamannya tidak baik, maka responnya malah berlebihan. Maksudnya sedihnya berlebihan, padahal sebenarnya penyakitnya masih ringan. Nah, ini pentingnya sebenarnya pengetahuan yang baik dan juga kita harus mendengarkan penjelasan dari dokter masing-masing agar responnya juga baik gitu. Demikian. Oke, baik. Saya kembali ke Dokter Ida nih, Dok. Kalau tadi kan Dokter Sandra sudah bilang seringkali pasien salah, bukan salah, tapi banyak yang merespon berlebihan terhadap penyakit yang dialami. Sebetulnya mungkin masih di fase awal, tapi menganggap sudah sangat parah. Kemudian pasti akan merembet ya perasaannya, jadi mungkin dia sedih, takut. Nah, pertanyaan saya nih, Dok, sebetulnya apa sih batasan antara orang merasa cemas sampai yang depresi? Apakah itu sesuatu yang sama atau berbeda gitu, berbeda level? Kemudian di tahap yang mana seseorang dengan sakit kronis dia butuh ke psikiater nih? Apakah dia pada saat ngalamin cemas itu atau depresi? Nah, boleh dijelaskan mungkin, Dok, karena mungkin banyak teman-teman yang membutuhkan edukasi ini. Ya, secara umum penyesuaian itu berlangsung 2-6 bulan ya. Jadi ketika orang mengalami kedukaan karena apapun, itu kita sebut masih gangguan penyesuaian kalau itu berlangsung 2-6 bulan. Jadi harusnya masa 6 bulan itu sudah maksimal gitu. Tapi kalau sudah 6 bulan, wah ini sudah warning gitu. Tapi tentu kita tidak menunggu sampai 6 bulan. Nah, disitulah makanya kita membedakan beberapa istilah ya, supaya teman-teman juga tidak mudah men-self-diagnosa gitu. Jangan-jangan saya depresi, jangan-jangan saya cemas. Jadi ada kondisi yang kita sebut sebagai stres. Jadi stres itu sebenarnya adalah reaksi penyesuaian terhadap situasi yang memang berubah. Dan itu dialami oleh semua orang gitu. Nah, pada saat kita dalam kondisi stres itu akan ada respon di dalam tubuh kita. Responnya adalah bisa respon yang sifatnya fisik, bisa respon yang sifatnya emosi, dan juga respon yang sifatnya kognisi gitu ya. Kalau respon emosi, cemas, takut, kaget, sedih, marah, benci, itu saya pikir adalah hal wajar. Kemudian yang berikutnya adalah respon kognisi gitu ya. Kemudian kita menjadi kehilangan kemampuan konsentrasi, jadi nggak bisa mikir gitu ya. Dan respon-respon yang lain ini adalah hal yang wajar gitu, sangat wajar. Nah, pada umumnya seiring dengan perjalanan waktu, maka kita akan bisa menyesuaikan untuk bisa menerima kondisi ini. Makanya tadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh Dr. Sandra, betapa referensi ini akan mempercepat proses itu. Nah, stres ini akan sembuh sendiri, akan hilang sendiri gitu. Karena pada dasarnya manusia itu punya kemampuan beradaptasi gitu. Nah, termasuk juga cemas. Nah, cemas itu pun juga sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Kita ada COVID, kita khawatir karena cemas itu ternyata memiliki manfaat. Kita menjadi antisipatorik. Jadi antisipasi, kita jadi punya antisipasi. Saya takut nih, kalau saya sampai sakit berat nanti akan bagaimana keluarga anak saya dan lain sebagainya. Artinya itu akan mendorong seseorang untuk mencari pertolongan, mengantisipasi. Jadi itu positif juga gitu. Nah, kemudian kapan itu batasannya kita sebut sebagai reaksi cemas, reaksi stres, atau kemudian kita sebut sebagai gangguan cemas, atau kemudian menjadi episode depresif gitu. Nah, kalau kita sebut gangguan itu adalah satu, bahwa itu berlangsung hampir sepanjang waktu, ya, atau kemudian ini bersifat bisa attack ya, bisa sampai panik, ya itu sudah gangguan gitu ya. Nah, kemudian juga ternyata berdampak kepada kondisi fisik secara umum. Jadi kalau kita itu dalam kondisi cemas itu ada ketegangan motorik, jadi otot-otot itu menjadi tegang, linu-linu, kemudian dia juga tidak
tidak bisa rileks ya. Kemudian bisa terjadi hiperaktif dari saraf-saraf otonom. Jadi mulai pusing, dada berdebar, nafas mual itu berpengaruh terhadap fisiknya. Kemudian juga berpengaruh terhadap kognisinya, emosinya. Nah, kalau ini sudah mengganggu kualitas hidup, fungsi peran dan fungsi sosialnya, maka ini sudah gangguan. Memang kalau kita bicara batasan waktu sih, kalau misalnya depresi atau cemas ya 2 minggu sampai 2 bulan itu masih oke lah gitu ya. Tapi kalau itu sudah lebih dari itu dan berpengaruh terhadap kualitas hidup, maka itu kita sebut sebagai gangguan. Nah, kalau depresi itu stres itu bisa memunculkan reaksi depresi ataupun reaksi cemas, tetapi belum tentu dia depresi. Untuk kita bisa menyebut depresi itu ada 3 gejala utama. Murung, hilang minat, mudah lelah, dan 7 gejala tambahan, gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan nafsu makan, harga diri rendah, pikiran tentang masa depan yang suram, perasaan bersalah atau menyalahkan diri secara berlebihan, dan pikiran tentang kematian sampai percobaan bunuh diri gitu ya. Nah ini kalau 2 minggu, 2 gejala utama, 2 gejala tambahan, kita boleh curiga ini depresi ringan. Tapi kalau 2 gejala utama, 3 gejala tambahan, depresi sedang, 3 gejala utama, 4 gejala tambahan itu depresi berat. Nah, secara umum kapan kita perlu mencari pertolongan adalah ketika kondisi stres, cemas, depresi tadi mengganggu fungsi peran, fungsi sosial, kualitas hidup, dan menstimulus terjadinya gangguan fisik lain atau memperberat penyakit yang sudah ada. Seperti itu, Mbak Keisha. Oke, baik. Jadi memang tidak tepat kalau kita melakukan self-diagnosis kalau misalnya saya belum bisa menerima nih, baru terdiagnosis sama dokter Sandra 3 minggu lalu, terus saya bilang, aduh saya udah depresi nih, berarti kurang tepat ya dok, karena memang ada hal-hal yang perlu dipahami lagi. Nah teman-teman bisa belajar nih, ini sangat bagus, saya juga ada banyak catatan hari ini. Nah saya ke dokter Sandra dulu nih dok. Kalau tadi membahas dari sisi psikologinya ya, dari bagaimana cara merespon dan sebagainya, saya mau bahas dulu dari sisi medisnya. Kalau misalnya seorang pasien itu terdiagnosis, langkah-langkah apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pasien ini, dok? Ya, baik Mbak Keisha dan Dr. Ida. Jadi kalau pada saat terdiagnosis autoimun pertama kali, nomor 1 ini harus tetap tenang, keep calm dulu. Jadi ini memang berkaitan sekali dengan psikologis ya, tidak hanya berkaitan dengan fisik. Kenapa? Karena yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ida, kalau kita tidak tenang, nanti akan timbul banyak gangguan-gangguan tambahan lainnya ya, termasuk juga gangguan kognitif. Jadi kalau kita tidak tenang, nanti mulai berpikir tidak logis, tidak bisa berpikir dengan baik. Padahal pada saat kita terdiagnosis suatu penyakit kronik dan ini penyakit yang baru yang mungkin kita tidak kenal, kita justru saat ini harus banyak belajar tentang penyakit itu. Sehingga kita butuh ketenangan, memang sangat butuh ketenangan sekali. Ini nomor 1. Kemudian kalau kita sudah terdiagnosis suatu penyakit baru ini, yang kita harus lakukan kembali, kita harus banyak belajar tentang penyakit itu, tentunya belajar dari sumber yang benar, agar kita punya pengetahuan yang baik, supaya kita tidak salah melangkah. Salah melangkah ini dalam berbagai hal ya, misalnya dalam bentuk pikiran kita juga kadang-kadang kita mikirnya ini tidak benar. Maksudnya begini, ini sebenarnya penyakit yang tidak semua penyakit autoimun ini bisa mengancam nyawa dengan segera, tapi kita mikirnya terlalu jauh. Kita mikirnya, oh pasti saya akan umur pendek, cepat meninggal dan sebagainya. Kan pikiran seperti ini akan membawa pengaruh yang buruk tentunya. Nah tentunya kita tidak boleh berpikir salah. Nah semua pikiran salah itu sebenarnya bisa kita lawan atau tidak akan terjadi kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang penyakit kita. Jadi nomor 1 adalah tetap tenang, nomor 2 ini harus belajar dari sumber yang benar dan juga dari penjelasan dokter masing-masing. Kemudian ya tentunya kalau kita sudah memahami tentang penyakit kita, bagaimana perjalanan penyakit, kemungkinan komplikasi dan sebagainya, tentunya kita nanti akan mendapatkan pengobatan medis.
Nah, pengobatan medis yang akan kita ambil ini juga sangat bergantung sekali pada pengetahuan kita. Misalnya, kalau pengetahuan kita tidak benar, nanti akan melenceng ke pengobatan yang belum terbukti secara ilmiah. Nah, ini justru akan sangat berbahaya sekali. Jadi, kalau kita sudah belajar dengan benar, mungkin kita akan lebih bisa memahami penjelasan dokter sehingga kita bisa mengikuti pengobatan yang benar. Sehingga ini akan sangat menunjang sekali keberhasilan pengobatan kita pada saat kita awal terdiagnosis. Karena pada awal-awal terdiagnosis ini, pengobatan secepat mungkin ini sangat berpengaruh sekali pada kelangsungan perjalanan penyakitnya. Nah, kemudian ya tentunya memang peran psikologik sangat penting sekali menurut saya pada awal-awal terdiagnosis ini. Kalau psikologiknya tidak beres ya, dalam arti banyak sekali masalah cemas, depresi, dan sebagainya, ini akan sangat mempengaruhi sekali perjalanan penyakit fisiknya. Tidak hanya gangguan psikologis itu akan memperburuk atau menimbulkan flare daripada autoimun atau menurunkan sistem pertahanan tubuhnya dalam menghadapi infeksi, tapi juga gangguan psikologik ini akan menentukan bagaimana pasien autoimun ini akan melangkah. Yang seperti saya sampaikan tadi, kalau dia punya psikologik yang baik, dia tidak begitu cemas, dia bisa diedukasi, nanti pasien ini bisa bekerja sama dengan dokternya untuk penanganan penyakitnya. Tapi kalau sudah dimulai dengan suatu kecemasan yang berlebihan, nanti tidak bisa berpikir logis, malah nanti bisa mengambil langkah yang salah. Saya kira itu poin-poin yang perlu diperhatikan pada saat terdiagnosis autoimun. Oke, terima kasih dok. Saya mau bertanya lagi kepada dokter Ida, ini kasusnya banyak sekali terjadi dok, karena autoimun ini kan banyak menyerang wanita usia muda produktif ya, apalagi untuk beberapa golongan, itu banyak sekali yang usia muda, dan kalau yang banyak terjadi dan banyak sharing, saya juga dulu alami nih dok, misalnya dalam satu kasus belum menikah gitu ya, tapi sudah punya calon gitu. Ketika terdiagnosis satu penyakit kronis ya, kita bilang kena autoimun, sebetulnya perlu nggak dok untuk berterus terang kepada pasangan? Karena kan ini orang yang nanti kalau misalnya menikah berarti dia yang mendampingi dan tahu nih up and down-nya sakit autoimun itu seperti apa, pengobatan yang panjang dan segala macam. Kadang ada pikiran nggak usah ngomong aja supaya nanti nggak kepikiran, atau nggak ditinggalin gitu supaya nggak ditinggalin. Nah, kalau menurut dokter ini sebaiknya seperti apa dok? Apakah memang perlu berterus terang atau nggak usah seperti itu? Ya, jadi poin kita itu adalah bagaimana kita menerima diri kita dan menolong diri kita. Karena menurut saya penerimaan diri itu kuncinya, bukan penerimaan orang lain. Jadi ketika misal kita tidak membuka pada pasangan kita, boleh saya berasumsi sebenarnya kita belum bisa menerima juga kondisi kita. Orang yang paling mengerti diri kita kan kita sendiri. Orang yang paling bisa memahami, menemani kita adalah kita sendiri. Kekuatan itu yang sebenarnya yang mesti dimuncul. Saya mencoba melihat ini sebagai dengan cara pandang yang berbeda. Oke, ada yang mengatakan, bagaimana kalau saya membuat definisi operasional ini bukan penyakit, tetapi kekurangan, kelemahan. Bukankah semua manusia itu punya kekurangan, punya kelemahan gitu ya? Saya misalnya, saya rabun jauh, rabun dekat. Ada orang yang punya resiko diabetes, ada yang resiko hipertensi, ada juga orang yang kalau di tempat kami ya, ada potensi misalnya dengan gangguan faktor resiko untuk menjadi skizofrenia atau untuk menjadi depresi, cemas. Ini kami mencoba melihat ini, bagaimana kalau kita melihat ini tidak sebagai ill, tapi sebagai disorder, sebagai gangguan, sebagai kelemahan. Artinya ya kita ini punya kekurangan, tapi tentu kita juga punya kelebihan. Masalah apakah kita berterus terang atau tidak, itu sebenarnya adalah kembali kepada apa sih tujuan kita di dalam menjalin sebuah kebersamaan. Karena menurut saya adalah ketika seseorang itu mencintai kita apa adanya, cinta itu tidak perlu alasan kenapa harus mencintai. Itu menurut saya. Jadi ini apakah berterus terang atau tidak adalah tergantung bagaimana penerimaan diri kita. Karena kita juga akan tetap ada resiko yang kita ambil dengan
apa keterus-terangan kita. Karena saya juga ada contoh juga misalnya orang dengan gangguan jiwa berat gitu yang sudah recovery, kemudian dia bilang sama saya, dokter, saya mau menikah gitu. Oke, kamu mau ngomong sendiri atau bagaimana? Boleh nggak pasangan saya ajak ke sini gitu? Ya, saya akan sampaikan. Oke, dengan persetujuan dia, pada umumnya setelah mendapatkan pemahaman yang proporsional dari orang yang memang eh, mengerti, itu mereka bisa bisa menerima dan justru di situ ujian cinta. Yang jadi masalah itu kan netizennya itu yang kompor dari orang lain gitu. Betul, Oh nanti gini gitu. Gitu ya dokter Sandra ya. Iya, betul, Dok. Oke, jadi sebetulnya poin yang paling terpenting adalah bagaimana saya sebagai pasien autoimun ya, kami yang punya diagnosis autoimun menerima dulu nih seberapa penerimaan terhadap diri sendiri, karena ketika kita sudah benar-benar nerima, kita tidak akan terlalu ini dengan penerimaan orang ya, Dok, karena kita juga Yes. akan dengan ya bisa adjust gitu ya, seperti itu. Ya, Nah, ya, ya, kemudian ya. tadi juga karena tadi netizen dan segala macam penting untuk misalnya memang perlu bantuan pihak ketiga adalah satu pihak yang memang bisa menjembatani dan mengkomunikasikan dengan benar terkait apa yang kita alami. Jadi itu teman-teman juga perlu perhatikan supaya nanti tidak salah informasinya. Nah, saya ke dokter Sandra nih dok, kalau misalnya selama ini dengan banyak pasien autoimun yang berobat ke dokter, sebetulnya apakah peran keluarga ini penting dok? Dan kalau memang penting, bagaimana cara keluarga itu mensupport seseorang yang mereka menyandang autoimun ini? Ya, baik Keisha. Jadi dukungan keluarga ini bukan saja penting, tapi sangat penting ya. Jadi mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa dukungan keluarga ini penting dalam berbagai hal. Nah, yang pertama tentu keluarga itu harus support juga mental daripada penyandang autoimun, terutama yang baru terdiagnosis. Nah, bagaimana kita mensupport? Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan Dr. Ida tadi bahwa saat terdiagnosis ada tahapan-tahapan pada awal-awalnya ya. Jadi menyangkal, marah, dan sebagainya. Dan justru sangat penting sekali untuk support pada saat tahap-tahap awal ini. Jadi kalau punya keluarga yang baru terdiagnosis autoimun, nah jangan menyalahkan dia. Karena banyak orang juga yang malah balik menyalahkan penyandang autoimunnya. Betul. Karena apa yang terjadi pada pasien autoimun ini bukan kesalahan dia ya. Memang adalah suatu penyakit medis yang ada penyebab dari sisi medisnya. Jadi bukan karena kesalahan dia, bukan juga karena dosa-dosa dia. Nah, kadang-kadang oleh karena mungkin salah ucap, nah ini kata-kata kita harus dijaga sebagai seorang keluarga penyandang autoimun. Nah, ini poin support mental jadi sangat-sangat penting sekali. Kemudian selain itu juga selain mengenai jangan berkata-kata tentang bahwa dia yang menjadi penyebab sakitnya, hati-hati juga dalam menyikapi keluhan-keluhannya. Seperti misalnya, karena dia kadang-kadang pasien autoimun itu kan pada awal kelihatan ya sehat-sehat saja ya, kelihatan biasa ya. Jadi kita harus berhati-hati sebagai keluarga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat dia makin bertambah down. Seperti misalnya kata-kata, kamu kok kelihatan sehat-sehat saja, atau kamu terlalu manja dan sebagainya. Ini kata-kata yang perlu dijaga, terutama pada tahap-tahap awal di mana memang pasien yang baru terdiagnosis ini situasi psikologisnya memang lagi tidak baik. Ditambah dengan kata-kata seperti itu, tentu itu akan semakin membuat down. Nah, kemudian sebagai keluarga, tentunya sama seperti pasien tadi yang harus belajar banyak, dia juga harus belajar banyak. Dia juga harus paham tentang penyakitnya. Kembali dia harus membaca dari sumber yang benar dan juga banyak bertanya pada dokter yang merawat agar memiliki suatu pemahaman yang benar tentang penyakit. Kenapa dia juga sebagai keluarga harus paham? Karena membuat dia nanti juga bisa membantu si penyandang autoimun untuk melakukan pengobatan teratur dengan benar. Termasuk juga harus mendampingi ke dokter. Ini suatu support yang sangat baik sekali ya kalau memungkinkan untuk mendampingi ke dokter. Karena yang seperti Dr. Ida bilang tadi, kalau baru terdiagnosis, bingung dan sebagainya, kemampuan kognitifnya ini mungkin agak menurun ya. Jadi dia butuh seseorang yang lain lagi untuk membantu mendengarkan penjelasan dokter atau membantu mendengarkan anjuran dan saran dari dokter ini karena dia kadang-kadang bingung. Nah, kalau orang lagi bingung
bingung kan dia tidak bisa mendengarkan dengan baik penjelasan dokternya. Sehingga ini support yang sangat penting menemani saat berobat. Ini kalau memungkinkan sebagai keluarga ini sebaiknya dilakukan. Kemudian yang lain secara umum support pola hidup sehat. Jadi kalau misalnya kan dokter pasti selalu menganjurkan, oke, terdiagnosis autoimun selain pengobatan medis harus pola hidup sehat, misalnya makan sehat, olahraga dan sebagainya. Nah, ini keluarga juga harus ikut mendukung. Kalau keluarga ikut mendukung ini akan sangat baik sekali. Saya kira itu yang bisa dilakukan sebagai keluarga untuk mendukung penyandang autoimun. Oke, baik. Saya bertanya ke Dokter Ida, kalau misalnya kita mengingat di Indonesia ini kan kita masih hidup di negara yang banyak orang-orangnya itu masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya non-medis. Dalam artian mungkin kalau saya bicara spesifik, orang mengalami sakit yang kronis gitu ya. Lalu kan ada banyak komentar misalnya, oh itu karena kamu kebanyakan dosa gitu ya misalnya. Atau oh itu karena kutukan. Nah, bagaimana sih dok caranya atau tips mungkin dari dokter untuk orang-orang dengan yang mengalami sakit kronis ini menghadapi hal-hal seperti itu? Karena kan bisa jadi itu yang lebih dominan mungkin karena faktor lingkungan ya di mana dia tinggal atau mungkin circle terdekatnya juga memang percaya hal-hal seperti itu. Apakah ada saran dok? Jadi sebenarnya yang mengalami tahap kedukaan itu tidak hanya pasien autoimun, tetapi orang-orang di sekitarnya itu sebenarnya juga mengalami tahap kedukaan. Respon mereka terhadap kedukaan itu pun juga bermacam-macam. Misalnya kemudian menyalahkan, oh ini karena kutukan, itu pun sebenarnya adalah bagian dari tahap kedukaan, tahap-tahap denial, tahap anger. Itu yang mesti kita pahami bahwa keluarga itu bisa menjadi support system, tetapi juga bisa menjadi faktor yang menghambat sistem gitu. Jadi ini, nah saya memang idealnya keluarga itu menjadi sistem yang mendukung, yang bisa menjadi pendamping seperti itu ya. Tetapi kita juga kadang-kadang berada pada situasi misalnya, memang mohon maaf, mungkin keluarga tingkat pengetahuannya memang kurang, tingkat pendidikannya kurang. Kemudian juga mereka sudah punya belief sendiri ya, sudah punya nilai-nilai sendiri. Itu memang kadang-kadang mungkin Dokter Sandra juga punya pengalaman, agak sulit juga untuk merubah persepsi itu. Jadi kalau dalam teori stres ya, teori bagaimana kita mengelola ini, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah 4. Yang pertama adalah avoid. Jadi kalau memang kita melihat bahwa keluarga itu belum bisa menerima dan memang belum memiliki kesiapan untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu, ya memang kita bikin boundaries dulu, menjaga jarak supaya kita tidak menambah masalah lah seperti itu ya. Karena kita juga cari cara bagaimana agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang proporsional gitu. Karena kalau kita yang ngejelasin itu kadang-kadang sulit. Maka lebih baik juga kita bawa juga ikut ke dokter, mungkin Dokter Sandra juga ikut menjelaskan. Dan tentu sebagai dokter juga kita lihat ini yang kita jelasin itu kapasitasnya seperti apa dan bagaimana dia dalam merespon suatu permasalahan gitu ya. Nah, yang tahap kedua adalah yang kita sebut sebagai alter. Alter itu adalah kita mencoba menjelaskan. Syukur-syukur itu kita bisa menjelaskan sendiri. Nah, makanya yang paling penting adalah pada mereka yang terdiagnosa autoimun adalah validasi perasaanmu, pikiranmu, kesiapanmu untuk membuka. Gitu. Sebelum kita mengharapkan respon orang karena memang dalam sebuah hubungan apapun itu ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol. Kita bisa mengontrol respon kita, tapi kita tidak bisa mengontrol respon orang lain. Nah, yang ketiga adalah adapt. Ya, kita mencoba untuk beradaptasi. Memang ketika sistem itu tidak support, atau memang supportnya seperti itu, ya sudah, kita akan mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, yang keempat ya kita mencoba untuk bisa menerima. Tetapi pada umumnya ketika keluarga itu mendapatkan referensi yang benar,
dan oleh yang memberikan adalah mereka yang berkompeten, pada umumnya akan menjadi support system. Kalaupun awalnya menyalahkan karena ya A, B, C, D, atau dia mencari alternatif, memang kita tidak bisa salahkan 100%. Karena mereka juga punya harapan. Ketika kita mematahkan harapan itu juga membuat mereka juga menjadi lebih berat lagi. Mungkin saya analogkan Dokter Sandra dengan mereka yang gangguan jiwa. Mereka pada umumnya mengatakan ini karena jin, karena setan, atau dibuat orang. Saya biasanya tidak membantah itu, karena itu saya mengatakan bahwa oke, kamu boleh punya kepercayaan seperti itu karena itu menurutmu. Tapi ada juga persepsi yang berbeda. Jadi dia diberikan sudut pandang kalau yang lain gitu. Kalau dia punya sudut pandang bahwa ini adalah sesuatu yang terkait dengan supranatural, terserah. Tapi ini ada sudut pandang yang lain yang terkait dengan medis. Karena kita akan menghabiskan banyak waktu ketika kita sudah berbicara tentang nilai-nilai dan kepercayaan. Pada umumnya setelah mereka diberikan berbagai macam sudut pandang, mereka akan menemukan bahwa oke, ini memang adalah masalah medis dan saya harus mencari pertolongan, memberikan dukungan. Tapi sekali lagi mereka juga mengalami tahap denial, anger, bargaining, depression, sampai ke acceptance. Jadi tidak hanya dari pasiennya itu, tapi juga kita harus tahu ya bahwa family juga mereka mengalami yang sama, bahwa tahapan itu juga meskipun mereka tidak mengalami sakitnya, tapi tahapan itu juga mereka terima. Nah itu sesuatu yang baru. Ya ini insight yang baru juga buat saya sendiri. Nah Dokter Sandra, boleh saya tanya kalau misalnya kan banyak ada yang mungkin dokter pernah mengalami, ada yang nggak berobat lama karena sama ada temen atau mungkin sama tetangga atau ada keluarganya juga karena mungkin tadi belum teredukasi dengan benar lalu melarang untuk berobat, pakai aja yang mungkin alternatif atau segala macam, akhirnya membuat kondisinya itu jadi semakin kurang baik gitu. Nah, bagaimana nih dok cara meresponi? Mungkin dokter bisa menjelaskan juga karena mungkin ada teman-teman yang alami nggak usahlah berobat ke dokter, pakai yang alternatif saja. Nah, bagaimana meresponi hal seperti ini? Ya, biasanya yang terjadi adalah respon kalau menggunakan obat jangka panjang, obat apapun ya untuk penyakit yang kronik, ini dikatakan bisa merusak ginjal. Padahal tidak demikian. Jadi tidak semua obat itu bisa merusak ginjal jika digunakan untuk jangka panjang. Saya ambil contoh misalnya obat untuk lupus digunakan jangka panjang justru tujuannya untuk mencegah komplikasi dari lupus. Nah, salah satu komplikasi lupus ini adalah lupus ginjal. Jadi sudah tentu pengobatan lupus jangka panjang ini tujuannya adalah untuk mencegah gangguan ginjal justru, bukan menyebabkan gangguan ginjal. Jadi tidak semua obat sekali lagi menyebabkan gangguan ginjal. Nah, bagaimana teman-teman menyikapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa jangan minum obat dan sebagainya? Ya tentunya ini memang tidak mudah ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter Ida ya, bagaimana kita harus menyikapi. Nah tentunya kita harus menjelaskan pelan-pelan ya kepada yang bersangkutan. Nah kalau kita menjelaskan kan berarti kita harus juga punya pengetahuan yang baik ya tentang penyakit kita. Bahwa oh iya penyakit ini kamu bisa baca di sini. Saya rasa tidak ada salahnya kalau dia punya bahan bacaan, kamu bisa baca di sini nih. Bahwa ini obatnya memang ini, bukan yang ini. Dan cara yang lain adalah bersama-sama. Kalau ini misalnya datang dari keluarga dekat, kalau dari teman mungkin kita bisa abaikan ya, kita mungkin tidak setiap hari ketemu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya datang dari keluarga dekat, tidak ada salahnya untuk mengajak keluarganya itu bersama-sama datang ke dokter, sehingga nanti dokternya akan bantu untuk menjelaskan manfaat daripada pengobatan rutin, supaya nanti tidak beralih ke pengobatan non-medis. Karena yang banyak sekali pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, misalnya pada kasus lupus, kemudian menghentikan pengobatan medis dan beralih ke pengobatan yang belum terbukti secara ilmiah. Nah ini nanti datang balik lagi sudah dengan berbagai macam komplikasi. Nah tentunya kita tidak mau ini terjadi, sehingga kalau teman-teman mendapatkan saran demikian, teman-teman boleh ajak untuk berkonsultasi dengan dokternya, sehingga dokternya bisa bantu untuk menjelaskan. Demikian juga kalau teman-teman diajak untuk mendapatkan suatu pengobatan yang
mungkin di luar pengobatan dokter, teman-teman juga saya sarankan untuk konsultasi ke dokternya. Jadi sampaikan ke dokternya, oh saya disuruh minum ini, apakah boleh dok? Nah ini dengan ini dokter yang merawat yang akan menentukan. Sehingga nanti teman-teman pengobatannya harus diatur semuanya oleh dokter yang merawat. Demikian. Oke, baik. Dok, saya bacakan beberapa pertanyaan ini ya, karena sudah banyak sekali yang bertanya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf, saya akan pilihkan pertanyaan yang sesuai dengan tema malam hari ini. Jadi yang bertanya tentang diagnosis, hasil lab, dan sejenisnya saya tidak bacakan dalam tema kita hari ini ya, karena kita membahas tentang penerimaan diri. Oke. Ini dok, mungkin ini buat dokter Ida yang bisa menjawab ya, dari Kak Farida. Dok, apa self-love bisa mengurangi kecemasan pada penyandang autoimun? Itu pertanyaan di bawahnya. Ya, mungkin kita samakan dulu ya persepsi dari self-love ya. Ini adalah istilah yang sangat populer sekarang ini. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri ya. Jadi self-love itu banyak sekali unsurnya gitu. Self-love itu bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, kita berusaha untuk mencari pengobatan. Itu juga self-love. Kita melakukan gaya hidup yang sehat, itu juga self-love gitu. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu juga adalah self-love. Apakah self-love itu bisa mengurangi kecemasan? Iya. Karena kecemasan itu kan terjadi ada banyak faktor. Karena pertama kita khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Dan kemudian kita menjadi mengantisipasi berpikir buruk terhadap apa yang akan terjadi. Kita tidak berpikir here and now. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita sering sekali menghabiskan energi untuk memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah dan masa depan yang kita belum tahu. Tapi kita lupa berfokus pada masa kini. Nah, self-love itu adalah kita belajar untuk berada mencintai diri kita saat ini di sini, melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, banyak orang yang berpikir bagaimana saya harus bisa membahagiakan orang lain, bagaimana saya harus menjadi orang yang diinginkan orang lain, tapi lupa bahwa dia juga butuh dimengerti, dia juga butuh dicintai. Nah, kadang-kadang nih saya mungkin agak sedikit ekstrim ya. Teman-teman yang saat ini mengalami lupus kadang-kadang harus egois juga gitu. Ketika misalnya, saya yang paling tahu itu keadaan saya gitu. Saya harus melakukan apa? Misalnya tadi tentang dukungan keluarga, pendapat orang lain. Ya, kita tidak harus membuat orang lain itu semua merasa terpuaskan dengan apa yang ada pada diri kita. Kadang-kadang kita juga harus, ini yang terbaik untukku, aku harus lakukan ini. Itu adalah satu langkah di mana kita harus mempertimbangkan diri kita itu lebih penting daripada yang lain-lain gitu. Oke, baik. Terima kasih dok. Ini ada lagi yang Oke, ini dok. Ini mungkin banyak sekali yang dialami. Selamat malam dokter, bagaimana cara mengatasi rasa bosan minum obat dok? Karena kan kebanyakan yang autoimun ini jangka panjang ya, pengobatannya cukup lama. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa bosan? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus banget ya, karena banyak juga alasan putus obat karena alasan satu ini, karena merasa bosan minum obat. Nah, saya kira ini juga bisa terjadi pada beberapa penyakit kronik yang lain ya, seperti diabetes, kemudian hipertensi, bosan minum obat. Nah, bagaimana mengatasi? Sebenarnya mengatasi rasa bosan ini harus ada dari tekad dari dalam diri pasien itu sendiri ya. Maksudnya kalau dia paham bahwa dengan pengobatan rutin nanti penyakitnya bisa terkendali dan tidak bertambah buruk, dia tentu akan mau minum obat rutin. Karena dia tahu akibatnya nanti kalau nggak minum obat rutin, tentunya penyakitnya bisa bertambah buruk dan semakin susah untuk ditangani. Bahkan mungkin timbul komplikasi-komplikasi yang tidak bisa balik
semula. Jadi kalau kita punya pemahaman itu dan kita mau melakukan yang tadi Dokter Ida bilang self love, ya kita harus berubah teratur ya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya pemahaman bahwa pengobatan teratur itu bermanfaat untuk mencegah komplikasi, tentunya kita akan berobat teratur karena tidak ada orang yang ingin penyakitnya berkomplikasi. Jadi ini terletak pada pemahaman yang benar tentang penyakitnya. Oke, baik. Ini satu lagi mungkin ini untuk Dokter Ida ya. Pertanyaannya, aku sakit lupus saat aku cemas dan overthinking, tangan tremor, ulu hati sakit dan mual. Apakah itu ada hubungannya, Dok? Ya, secara umum respon cemas itu ada 3, yaitu pertama adalah ketegangan motorik, kedua adalah hiperaktivitas otonom, yang ketiga adalah kewaspadaan yang meningkat dan daya tangkap yang berkurang. Nah, ketegangan motorik, motor itu artinya gerakan. Nah, kalau kita mengalami cemas, itu ada sesuatu dengan sistem motorik kita. Apakah itu kemudian ketegangan otot, gemeter, tidak bisa rileks, itu adalah respon dari ketegangan motorik. Yang selanjutnya adalah hiperaktivitas otonom. Jadi otonom itu artinya organ. Nah, pada saat kita mengalami kecemasan, itu ada bagian dari sistem saraf otonom, yakni saraf simpatis akan menjadi lebih aktif. Ada beberapa titik yang sebenarnya yang sering muncul. Yang pertama adalah nafas pendek, kemudian dada berdebar-debar, dan gangguan pencernaan, termasuk mual, kembung, dan lain sebagainya. Termasuk buang air besar, buang air kecil, itu menjadi buang air besar biasanya bisa diare, kadang-kadang juga kemudian tidak bisa buang air besar dalam beberapa waktu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kewaspadaan yang meningkat. Nah, kewaspadaan yang meningkat ini dampaknya adalah biasanya tidurnya menjadi terganggu. Nah, tidurnya terganggu, kemudian konsentrasinya menjadi berkurang, dan sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Ini sebenarnya adalah respon dari suatu kecemasan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang mengalami kecemasan itu akan menjadi bertambah berat ketika dia mensistematikan sendiri gejalanya. Misalnya ini, aduh dada saya berdebar-debar nih, padahal ini adalah respon cemas. Jangan-jangan saya nanti jantung, jangan-jangan gini, nanti mual, waduh wah ini jangan-jangan nanti ini. Kemudian nanti memperpanjang, teman saya kemarin juga kayak gini, apalagi membaca referensi yang salah gitu ya. Jadi gangguan psikiatrik itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah stimulus dipicu oleh penyakit autoimunnya. Yang kedua memang dasarnya itu sudah ada. Sudah ada dia memang gangguan psikiatrik, tetapi kemudian terdiagnosis autoimun menjadi bertambah berat gitu. Oke. Ya, ada yang seperti itu. Atau yang terjadi adalah komorbiditas. Sebenarnya ini sesuatu yang terpisah. Tetapi dia juga penderita autoimun. Ternyata dia juga mengalami satu stresor di luar autoimun sendiri. Nah, tentu penanganannya adalah secara komprehensif. Tapi saya sepakat dengan dokter. Setiap kita memiliki pengetahuan, referensi itu obat gitu. Bagaimana pemaknaan itu yang kemudian akan mempengaruhi respon kita. Jadi saya misalnya ada pasien nih, biasanya dia sering sekali mual, gangguan lambung. Kalau dulu dia memaknai gangguan lambungnya sebagai penyakit yang berat, tetapi sekarang dia tahu kalau perutnya mual, kembung, oh itu adalah alarm tubuh saya sedang berkata bahwa saya ini lagi cemas. Ini jadi akhirnya persepsi itulah yang membuat dia bisa mengendalikan gejalanya. Begitu, Pak Sandra. Oke, baik. Jadi penting sekali untuk Mbak kita Sandra bisa sama Mbak membedakan ya. Keisha. Ya, oke, baik. Jadi penting untuk kita membedakan ya dok, waktu kita punya pengetahuan yang benar, di situ kita akan tahu misalnya ada simptom yang muncul, apakah ini bagian dari respon yang wajar
karena kita sedang cemas atau memang itu bagian dari sakit itu gitu ya. Jadi nanti kita nggak self diagnosis yang berlebihan. Oke, baik. Tidak terasa ini sudah 1 jam meskipun perbincangannya sangat sangat menarik dan memberikan wawasan. Mungkin kita akan bahas lagi lain kesempatan. Dokter, boleh kalau ada pesan-pesan buat teman-teman, boleh dari Dokter Sandra dulu sebelum kita closing, Dok. Baik, terima kasih Keisha, terima kasih Dokter Ida, informasinya sangat bermanfaat. Buat teman-teman sekalian, pesan saya mungkin berbeda dengan topik kita hari ini, tapi di masa pandemi ini buat teman-teman autoimun, ya saat ini kita sedang mengalami, ya mungkin belum begitu stabil ya kondisi saat ini. Kita tahu bahwa kasus COVID-19 semakin meningkat. Jadi buat teman-teman autoimun yang belum mendapatkan vaksinasi, segera minta izin ke dokter yang merawat apakah mendapatkan izin untuk vaksinasi. Dan bila mendapatkan izin, jangan ragu untuk vaksinasi COVID-19 dan tetap perketat protokol kesehatan. Dan tetap juga terus jaga kesehatan mental. Demikian. Oke, baik. Silakan Dokter Ida, kalau mau ada pesan yang disampaikan buat teman-teman. Teman terbaikmu adalah dirimu sendiri. Orang yang menemanimu 24 jam adalah dirimu sendiri. Jadilah teman baik untuk diri sendiri. Cintai dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri. Jangan pernah menyerah. Karena 90% yang kita cemaskan tidak terjadi. Yang 10% terjadi, tapi levelnya di bawah yang kita pikirkan. Fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Jangan buang energi untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak kita kontrol. Yakin, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak. Amin. Quote of the day yang sangat indah, Dok. Terima kasih. Oke, nah teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya. Mohon maaf sekali tidak semuanya bisa terjawab. Teman-teman yang mungkin nanti bisa lihat juga akun dari Dokter Ida atau yang berkaitan dengan autoimunnya bisa ke akunnya Dokter Sandra. Silahkan bisa follow dan juga bisa ikuti edukasi mereka yang sangat bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Dokter Ida, Dokter Sandra buat waktunya. Terima kasih Dokter Sandra, Mbak Keisha. Terima kasih Dokter Ida. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Bye. Selamat malam. Bye.